Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 3. Apa saja yang kita bahas kali ini? Ini dia. Yang pertama, IPA KD 3.5 dan 4.5 mengenai angin sebagai sumber energi. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai informasi penting dalam teks visual. Yang pertama, angin sebagai sumber energi. Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan udara dengan aliran angin dari tempat tekanan tinggi dan ke bertekanan rendah. Seperti ini ya ilustrasinya. Jadi udara panas ini ya yang merah dan udara dingin yang biru. Sini ya. Udara yang panas menyebabkan tekanan udara menjadi lebih tinggi. Jadi dia akan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Ya, ini suhu yang lebih rendah seperti ini ya. Nanti di sini tekanan air udara yang sangat tinggi itu akan membawa angin ke sini lagi ke tekanan yang lebih tinggi, berputar seperti itu ya. Ini namanya siklus ya. Terus seperti itu hingga udara yang bergerak, udara pun bergerak seperti itu ya. Jadi dari udara yang panas ya menyebabkan tekanan tinggi, akhirnya udara itu bergerak ke daerah yang lebih dingin. Nah, ya, dan karena di daerah yang dingin itu udaranya gimana? Bertekanan lebih rendah seperti itu ya. Saya ulangi ya. Dari tekanan udara yang tinggi pada udara yang bersuhu tinggi menuju ke daerah yang bersuhu rendah dengan tekanan yang lebih rendah. Seperti itu ya. Terus pemanfaatan angin oleh manusia antara lain sebagai sumber energi listrik. Ini namanya PLTB ya. Pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB. Biasanya berbentuk kincir gitu, baling-baling yang besar. Nanti di sana bisa bergerak dan menggerakkan turbin. Turbinnya menggerakkan generator hingga menjadikan sebagai pembangkit listrik. Seperti itu ya. Terus yang kedua, menerbangkan pesawat. Seperti yang kita ketahui ya, pesawat itu kadang ada yang punya baling-baling dan kadang ada yang punya turbodrop. Ternyata di situ ada peran angin pada waktu pesawat terbang. Kenapa? Kalian tahu ini pesawat kan ada sayapnya ya. Nah, di situ ternyata dorongan dari angin ke atas itu yang membantu pesawat lebih efisien untuk ini menggunakan tenaga dari bahan bakarnya. Jadi dorongan dia memanfaatkan tekanan angin itu, tekanan angin hingga bisa terbang dan sampai ke tujuan seperti itu ya. Terus penggerak pompa irigasi. Ini kayak mirip-mirip kalau contohnya ya, ada sawah itu ternyata di atasnya sumber air, di atasnya sungai seperti itu, lebih tinggi sawah. Jadi nanti air itu dipompa dengan apa? Dengan pompa air yang memanfaatkan energi angin seperti itu ya. Terus penggerak perahu nelayan dulu sebelum ada mesin seperti sekarang ini,
Nelayan itu memanfaatkan angin dengan cara memasang layar ya di tengah-tengahnya hingga dia angin mendorong eh, si perahu itu sampai ke laut, dan begitu pula juga waktu dia pulang sampai ke darat. Terus mengeringkan hasil bumi. Biasanya kan seperti ini, padi gitu ya, jagung atau garam. Ternyata di sini peran angin juga sangat besar ya, karena angin itu cepat membantu proses penguapan. Uap-uap air itu dibawa oleh angin sehingga pengeringan akan lebih cepat. Terus penyerbukan dan penyebaran biji tanaman. Nanti penyerbukan itu kan proses ini ya, proses eh, reproduksi dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memperbanyak diri melalui penyerbukan dan akhirnya menjadi biji, dan biji itu disebarkan juga. Selain penyerbukan dibantu angin, penyebaran biji juga dibantu oleh angin. Seperti itu ya. Contohnya apa? Rumput itu kan. Rumput kan rumah kita nggak ada rumputnya. Terus lama-kelamaan banyak rumputnya. Itu ternyata ada penyebaran biji yang dibawa oleh angin. Seperti itu ya. Terus yang kedua, informasi penting dalam teks visual. Seperti pembahasan sebelumnya ya, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat digali dari berbagai sumber tercetak seperti buku, koran, tabloid, dan majalah. Penggalian informasi bisa dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini pada teks visual ini ya, teks yang disertai dengan gambar. Untuk menggalinya, kita menggunakan kata apa, yakni tentang suatu hal, menanyakan tentang suatu hal. Untuk menanyakan jabatan, pekerjaan, tentang seseorang, itu kita menggunakan siapa. Terus di mana untuk mengetahui tempat, kapan untuk mengetahui waktu, mengapa untuk mencari alasan atau sebab, bagaimana cara atau proses. Seperti itu ya. Nih, saya ada contoh. Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu harus sudah divaksinasi, minimal tahap pertama. Namun, aturan tersebut dikecualikan untuk kategori masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi. Masyarakat tersebut seperti anak usia di bawah 12 tahun karena alasan medis atau seseorang yang baru sembuh dari COVID. Terus kita coba gali apa sih yang menjadi topik pembicaraan ini, yakni syarat untuk beraktivitas, yakni sertifikat vaksin ya. Setiap kegiatan harus disertai dengan sertifikat vaksin. Terus selain itu kita menggali informasi siapa yang menjadi siapa yang terkena aturan ini kira-kira, yakni masyarakat. Ini ya, nih masyarakat. Seperti itu ya. Kita gali dari sini ya. Terus di mana? Di mana? Kira-kira ini di mana? Di kota besar ya. Atau di mana kewajiban ini berlaku di tempat-tempat publik seperti itu ya. Terus kapan? Mulai saat ini ya. Terus mengapa?
Mengapa kok bisa diberlakukan? Karena pandemi ini semakin banyak yang terkena. Terus bagaimana caranya dilakukan? Bagaimana kira-kira kalau kita baca dari sini? Yakni saat kita melakukan aktivitas, kita harus sudah divaksinasi ya. Seperti itu ya. Mungkin pembahasan kita selesai sampai di sini. Apabila ada pertanyaan langsung kalian ketik di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.